Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlip Triutami dan di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus dari suap dan korupsi di Siemens. Yang akan saya bahas di dalam presentasi ini itu yang pertama ada tentang Siemens Company, yang kedua ada tentang budaya korupsi, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat yaitu ada tindakan perbaikan, dan yang terakhir ada pertanyaan dari kasus ini. Siemens Company. Siemens adalah salah satu perusahaan elektronik dan teknik industri terbesar di dunia yang berbasis di Jerman dan sudah beroperasi di 190 negara. Produk yang dihasilkan oleh Siemens adalah kontrol industri, produk pencahayaan, peralatan pembangkit listrik, dan juga sistem transportasi. Dan pendapatan dari Siemens pada baru-baru ini tuh sudah melebihi 100 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 2004 itu terjadi insiden dari perusahaan Siemens yang merupakan awal dari rangkaian peristiwa, yaitu penggerbekan polisi, investigasi forensik, dan penanganan para petinggi yang menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah korporasi. Kejadian tersebut itu awal mulanya ada seorang eksekutif senior di perusahaan Siemens yang mengatakan bahwa dia itu menerima panggilan telepon dari seorang pengusaha Arab Saudi. Nah, penelpon tersebut mengatakan bahwa dia mewakili sebuah perusahaan konsultan yang pernah menjadi mitra bisnis dari perusahaan Siemens dan menginginkan pembayaran sebesar 910 juta dolar Amerika Serikat. Nah, apabila perusahaan Siemens tidak membayar, maka perusahaan atau pihak dari yang Arab Saudi yang menelpon itu akan meneruskan dokumen kepada otoritas pemerintah yang merinci suap yang dibayarkan atas nama Siemens untuk memenangkan kontrak telekomunikasi di Arab Saudi. Yang kedua yaitu ada budaya korupsi. Budaya korupsi. Pada poin pertama, sejak 1970-an, serangkaian skandal itu telah menyengat Siemens. Contohnya, seperti tuduhan penyuapan yang dibawa oleh pemerintah di banyak negara seperti negara Uni Eropa dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, pada poin kedua, pada tahun 2007, penyelidik itu menemukan bahwa Siemens membayar untuk menyuap pejabat pemerintah di Libya, Nigeria, dan juga Rusia. Dan di sini tuh penyelidik menuduh bahwa ada budaya di Siemens yang didukung oleh manajer senior untuk menggunakan suap dan juga dana gelap untuk memenangkan kontrak terutama dalam komunikasi dan divisi pembangkit listriknya. Yang ketiga ada pembahasan. Nah, pada poin pertama, ini akhirnya Siemens berhasil ditangkap. Di dalam putusan Undang-Undang Praktek Korupsi Asing, otoritas Amerika Serikat itu memerintahkan perusahaan untuk membayar denda sebesar 800 juta dolar Amerika Serikat. Nah, poin yang kedua, Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat mengklaim bahwa Siemens melakukan lebih dari 4.000 pembayaran suap. Nah, karena kejadian ini, saat ini keuntungan Siemens menurun dan juga beberapa pelanggan dari Siemens akan menunda pemesanan dan Nokia Corporation akan mengumumkan menunda usaha atau patungan yang sudah direncanakan dengan perusahaan Siemens. Tidak hanya itu, di Jerman para eksekutif Siemens yang didakwa hanya menerima penangguhan hukuman penjara dan pengadilan Jerman memerintahkan Siemens untuk membayar 240 juta dolar Amerika Serikat. Yang keempat, tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu mencegah penyuapan lebih lanjut. Nah, di sini perusahaan menunjuk firma hukum untuk melakukan tinjauan independen terhadap sistem kepatuhan dan juga mengungkap kemungkinan yang terjadi ketidakwajaran. Yang kedua, Siemens menyewa ombudsman independen. Nah, ini tuh untuk memperkuat kode perilaku bisnisnya dan membentuk satuan tugas untuk meningkatkan kontrol internal atas transfer dana internasional, mengurangi jumlah rekening bank, dan juga mengawasi pembukuan dan pemeliharaan rekening bank. Dan poin yang ketiga, anak perusahaan diharuskan untuk memberikan rincian lengkap dari semua transaksi. Nah, ini pemerintah Jerman memperketat standar bagi para manajer, berusaha memastikan bahwa semua perusahaan besar akan melapor secara teratur kepada Dewan Pengawas mengenai kepatuhan terhadap kode etik. Yang kelima, ada pertanyaan kasus.
Yang pertama, menurut kasus apa nilai perilaku etis? Apa keuntungan Siemens dengan menerapkan kontrol untuk meminimalkan kemungkinan korupsi? Jawabannya yaitu supaya tidak terjadi hal-hal seperti sebelumnya atau hal yang dilakukan oleh Siemens sebelumnya, yaitu terjadi kasus penyuapan atau dia menyuap ke perusahaan supaya memenangkan kontrak. Nah, dengan adanya menerapkan kontrol untuk meminimalkan kemungkinan korupsi, sehingga dalam pencatatan keuangan atau arus kas perusahaan itu akan jelas arahnya itu digunakan untuk apa, sehingga dengan adanya pengawasan atau menerapkan kontrol untuk meminimalkan kemungkinan korupsi, dengan adanya pengawasan itu juga akan meminimalisir orang yang akan melakukan tindakan korupsi di perusahaan Siemens. Nah, karena kejadian yang sebelumnya kasus suap itu, Siemens juga harus bekerja lagi, bekerja lebih keras, lebih mengeluarkan tenaganya lagi untuk mengembalikan kepercayaan konsumen dan pelanggan juga, supaya untuk bangkit lagi dari kemunduran yang sebelumnya. Pertanyaan kedua yaitu sebagian besar negara tidak memiliki undang-undang atau penegakan yang memadai untuk menangani penyuapan dan bentuk korupsi lainnya. Kenapa ini? Bagaimana negara mendapatkan keuntungan dari aturan hukum yang kuat yang meminimalkan korupsi? Jawabannya yaitu banyak negara berkembang tidak memiliki undang-undang atau infrastruktur untuk memberantas korupsi. Nah, ini tuh kemungkinan besar karena mereka itu memiliki pejabat pemerintah dan pemerintah itu tuh tidak produktif. Oleh karena itu, perusahaan yang terlibat dalam aktivitas tidak etis dapat ditarik ke negara-negara dengan pemerintah yang dapat mengendalikannya. Meskipun sebuah perusahaan itu dapat menyediakan pekerjaan untuk negara-negara berkembang seperti ini. Jika terjadi kurangnya persaingan, penyuapan, atau bentuk korupsi lainnya, itu keuntungannya semuanya umumnya diberikan kepada perusahaan dan bukan para pekerja. Dan tanpa sistem hukum yang tepat untuk melarang perilaku korporat seperti ini, warga negara itu dapat menemukan dirinya apakah terjebak dengan pemerintah yang tidak etis atau tidak seperti itu. Pertanyaan ketiga yaitu, kasus ini menunjukkan bahwa meskipun mungkin tampak bermanfaat untuk terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis, yang pada dasarnya adalah bisnis yang buruk, Siemens terlibat dalam sejumlah besar korupsi dan penyuapan di seluruh dunia. Nah, jawabannya mengenai hukuman yang sebenarnya itu mungkin lebih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak akan melanjutkan atau melakukan aktivitas kriminal seperti yang dilakukan oleh Siemens. Terutama Siemens sudah memiliki reputasi yang bagus dan juga berdiri cukup lama. Nah, seperti halnya Siemens ini, pemerintah dan organisasi lain juga harus melarang perusahaan yang melakukan bisnis di negara-negara di mana mereka telah melakukan kejahatan untuk jangka waktu tertentu dengan denda yang seharusnya jumlahnya tidak kurang dari total yang diterima dan diberikan dalam suap. Selanjutnya, pertanyaan keempat, beberapa orang berpendapat bahwa karena standar etika lemah di banyak negara, Siemens dan perusahaan lain harus membayar suap untuk mendapatkan bisnis baru. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini? Dinyatakan secara berbeda, ketika melakukan bisnis di seluruh dunia, apakah secara umum lebih baik menekankan normativisme atau relativisme? Ratakan jawaban Anda. Nah, jawabannya itu, saya setuju bahwa tekanan untuk menuju keberhasilan atau maju secara internasional itu mungkin akan berpartisipasi atau menekankan dalam penyuapan dan juga kejahatan korupsi. Tetapi selalu ada pilihan. Nah, apakah lebih baik menekankan normativisme atau relativisme? Jawabannya itu lebih baik menekankan normativisme. Mengapa? Karena di dalam normativisme itu ada pilihan. Nah, dengan adanya pilihan tersebut, di setiap pilihannya itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan perusahaan kita. Sekian pembahasan saya tentang studi kasus suap dan korupsi di Siemens. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.